Suka ramalan, suka diramal, atau suka melamar? Meramal maksudnya. Gini ya bos, di dunia yang fana ini ada aja orang-orang yang kepo sama masa depan. Sampai-sampai ada tuh yang bela-belain baca zodiak tiap hari. Ngomong-ngomong nih, kamu pada percaya zodiak gak sih? Bisa dibilang gue nggak percaya zodiak, karena kan itu sebuah ramalan ya. Percaya nggak percaya sih, tapi tiap kalau ngeliat, apalagi sekarang di TikTok sering ada tuh ya zodiak gitu, kayak lebih relate ke sehari-harinya sih. Ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Biasalah. Tapi misal nih ada produk yang dibuat sesuai zodiakmu, masih mau beli atau pindah ke lain hati? Kalau gue lebih milih selera gue nih. Pertama kita lihat dari menunya dulu sih kak. Biasanya kita lihat dulu menunya. Kalau misalnya emang pas sama si zodiaknya, mungkin kayak bisa pilih zodiaknya dari. Kalau produknya kayak gini, pasti mau lah ya. Burger-burger yang bikin ngiler ini ternyata dibuat berdasarkan karakter zodiak loh bos. Jadi bisa banget nih bikin zodiak jadi cuan, jadi nggak halu doang. Mari kita ketemu dulu sama yang punya usaha. Kenalin nih bos, Bang Bayu, lengkapnya Bayu Tahir. Halo bos, saya Bayu Indrasya Tahir, saya owner dan founder dari Bunzo. Nah, mau tahu kan apa perbedaan Bunzo dengan burger lainnya? Masuk yuk, yang penting cuan bos! Mas Bayu sukses membuka kedai burger pertamanya meski di tengah pandemi. Tapi kenapa pilihnya burger ya? Kita tahu pesaing di bisnis burger ini cukup banyak. Karena pertama, saya memang suka banget sama burger nih. Nah, yang kedua, burger itu udah common food ya. Kalau saya perhatiin di Indonesia, di segala penjuru daerah memang udah pada tahu burger. Yang terpenting bisnis burger itu bisa dibilang long lasting ya, nggak musiman. Asal kita tetap ikutin tren yang sedang berjalan plus inovasinya. Terus apa dong hubungan burger sama zodiak? Jadi ceritanya gini, memang saya pribadi sangat tertarik dengan astrologi ya. Saya sangat tertarik dengan menganalisa karakter orang, dengan rasi bintang, dengan zodiak gitu. Setelah saya pikir-pikir, burger pun sekarang kayak gitu. Jadi kalau burger kan dulu awalnya dari Jerman kan, terus dipopulerkan di Amerika. Simple kan, dia cuma patty, cheese, dengan bun. Tapi sekarang itu burger justru banyak banget fusionnya. Segala penjuru negara itu stylenya udah beda-beda. Makanya bos, saking hati-hatinya menganalisa, Mas Bayu sampai menghabiskan waktu 2 tahun untuk memikirkan core bisnisnya sampai akhirnya tercetuslah ide ini. Lama juga ya bos, nggak heran kalau bisnis ini terlihat matang banget meski beroperasi di tengah pandemi. Sejak awal, Bayu memang menargetkan generasi 90-an, kaum milenial dan Gen Z yang memang sangat akrab dengan fast food dan zodiak. Sampai-sampai semua burger yang dijual punya karakter khusus yang diracik berdasarkan zodiak. Sebenarnya gini, saya kasih contoh aja ya. Misalnya kita ada burger Aquarius kan. Kalau Mas di sini lihat burger Aquarius itu beda sendiri. Kita pakai long bun. Yang lain round, kita pakai long bun. Nah, kenapa? Karena karakter Aquarius itu memang different daripada yang lain. Untuk membuat satu menu saja, Bayu bersama timnya bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai mendapatkan karakter yang pas. Pastinya melalui trial and error yang cukup panjang. Ya, kalau mau sedikit berbeda dengan yang lainnya, memang dibutuhkan tenaga dan kreativitas ekstra. Tantangan kita tuh adalah mengedukasinya itu loh. Jadi kita menjual dengan soft selling dengan cara mengedukasikan apa itu zodiak, membenarkan. Kayak contohnya gini deh, sekarang itu banyak orang yang bilang zodiak itu ramalan. Tapi di sini juga kita mengedukasi bahwa zodiak itu sebenarnya pola karakter dari setiap orang yang berasi zodiak itu gitu loh. Tips baru nih bos, salah satu cara Bayu mengedukasi pembelinya dengan menyisipkan Q&A alias question and answer di akun media sosial mereka. Duh, netizen yang kepo pasti akan langsung tanya-tanya tentang zodiaknya sendiri, zodiak gebetan sampai zodiak mantan. Dan di saat itulah gambar burger berdasarkan karakter tadi akan muncul di mana-mana dan masuk ke alam bawah sadar kamu. Capek nanya jadi lapar mata, beli deh burgernya, dapet cuannya kan? Kadang dari membangun engagement dengan netizen, tim risetnya Mas Bayu mendapatkan ide baru nih bos. Apakah perlu ada perubahan di menu zodiak mereka atau tidak? Oh iya, harga burger yang dijual pun sebenarnya tidak bisa dibilang murah juga bos. Proporsinya nyampe Rp50.000. Tapi jangan salah, yang beli tetap banyak kok.
Kuncinya ada di kualitas burgernya ya bos. Daging yang dipakai aja dari jenis Australian beef flash fat yang rendah lemak tapi tetap juicy. Penasaran berapa rupiah yang dikeluarkan untuk bisnis burger ini? Kata Mas Bayu sih lebih kurang 200 juta. Sudah termasuk sewa tempat, bikin layout yang oke sesuai konsep si Zodiac tadi. Sekarang kalau kita hitung harga termurah burgernya di angka Rp50.000, dalam sehari mereka dapat menjual kurang lebih 50-100 pieces burger. Kalau kita ambil 50 pieces per hari saja, cuan yang mereka dapat di angka 2,5 juta rupiah. Dikalikan sebulan bisa mencapai 75 juta rupiah bos. Mantep ya. Gak berhenti sampai di situ, Mas Bayu dan tim juga pakai strategi bisnis jemput bola untuk meningkatkan penjualan. Jadi gak cuma ngandelin pembeli yang datang ke kedai, Mas Bayu juga mendekati konsumen dengan cara berkeliling. Mereka menyebutnya dengan istilah bundling alias burger zodiak keliling. Meski ada biaya transportasi tambahan, keuntungan yang didapat sepadan kok bos. Selain makin banyak yang tahu, Mas Bayu juga menerapkan sistem PO dan COD. Tapi gimana tuh cara menjaga kualitas burgernya? Memang dari awal kita memilih ban, memilih patty itu yang kualitasnya yang tidak cepat rusak ya. Contohnya beberapa ban kalau kita salah membuat atau salah memproduksi itu 30 menit aja udah kering. Tapi kalau kita akan tetap lembut, di reheat kembali juga sama seperti fresh from the stove gitu loh. Nah sementara untuk sayuran supaya kita tetap fresh kita akan pisah. Jadi bos, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari bisnisnya Mas Bayu Tahir. Pertama, cari sesuatu yang dekat dengan target pasar kamu. Dalam hal ini, Mas Bayu memilih zodiak di mana setiap orang pasti punya zodiak. Hal ini juga memudahkan konsumen dalam memilih menu apa yang ingin mereka beli. Kedua, gunakan bahan-bahan yang berkualitas, apalagi kalau daerah pemasaran kamu cukup luas. Ketiga, jangan takut untuk jemput bola, dekati konsumen demi meningkatkan penjualan. Kalau usaha sudah maksimal, jangan lupa berdoa biar terus lancar jaya. Karena yang penting, Cuan bos. bos, dunia fashion emang gak ada matinya ya. Inovasi terus saja terjadi. Setiap bulan selalu ada model-model fashion terbaru yang bikin mukbang. Pengen beli, pengen koleksi juga. Gak hanya itu bos, brand-brand baru juga terus bermunculan. Desain-desainnya pun tak kalah unik. Berani bersaing dengan brand-brand besar yang udah menguasai pasar. Nah bos, pernah kepikiran gak sih punya produk fashion item dengan brand kita sendiri? No, jangan takut dulu dengan modal yang besar karena Kak Anggun sudah membuktikannya. Miss Indonesia 2017 asal Kalimantan Tengah sekaligus Miss Sport di tahun yang sama ini memang suka banget menggabungkan gaya sporty namun tetap feminin. Kuy bos, mari kita belajar mengembangkan bisnis fashion dengan modal yang gak sampai 2 juta. Halo bos, mau punya brand fashion sendiri tapi budget under 2 juta? Bisa banget bos. Mau tahu caranya kan? Penasaran? Yuk, Anggun kasih tahu. Rp2 juta sebenarnya bukan modal yang besar bos. Kamu bisa patungan or kerja sama dengan teman-teman kamu. Nah, udah dapet 2 jutanya, sekarang mari kita kembangkan supaya bisa jadi berlipat-lipat jutanya. Ini dia step by stepnya bos. Pertama-tama, kalian tuh harus tahu dulu mau buat produk apa. Bisa jaket, celana, rok, ataupun daster. Ingat bos, karena modal nggak banyak, yang pertama kita lakuin adalah fokus. Lihat lagi target pasar kamu dan perbanyak informasi tentang tren apa yang sedang berkembang saat ini. Setelah tahu kalian mau buat apa, kalian tentuin dulu desainnya. Kalau kalian bisa gambar, gambar aja langsung desain apa yang kalian inginkan. Tapi kalau mentok, bisa juga kok searching-searching di internet atau contoh aja produk yang udah ada, tapi kalian modifikasi sendiri. Dalam dunia fashion, desain itu posisinya sangat penting ya bos. Semakin unik, semakin menarik dan gak pasaran, semakin produkmu diburu pembeli. Desain yang beda juga sebagai bentuk diferensiasi produkmu dengan produk pesaing. Nah, kalau lihat di internet kudu dimodif lagi ya bos, jangan nyontek plek-ketiplek. Pertama udah dapet mau produk apa yang dibikin, kedua bos juga udah punya desainnya, tinggal step terakhir nih yaitu tentuin penjahit mana yang mau bos pilih. Banyak kok referensi penjahit-penjahit di luar sana, tinggal bos searching. Tapi kalau Anggun udah punya referensi sendiri nih.
Nah ini yang penting bos, mencari penjahit yang bakal membuat produkmu jadi layak jual dan layak pakai. Ini nggak bisa dibilang mudah juga emang, macam cari jodoh bos alias cocok-cocokan. Tapi tenang bos, Kak Anggun bakal kasih bos-bos semua preferensi tempat jahit yang oke dan terpercaya, berkualitas tanpa menguras kantong. Duh, kapan lagi pengusaha kasih tahu rahasia perusahaannya, iya nggak sih? Ini dia bos, sejahit.id. Searching dari media sosial seperti Instagram sudah ada kontaknya juga. Masa pandemi yang serba terbatas ini semua bisa dilakukan secara online bos. Setelah membawa desain dan bahan yang mau dijahit, selanjutnya kita masuk ke proses mengukur baju. Di sini kalian diberi kebebasan mau buat beberapa jenis ukuran atau justru mau satu ukuran all size saja, bebas bos. Sebelum naik produksi massal, nantinya kita akan dibuatkan sampel produk dulu bos, biar bisa revisi sana sini bila nggak sesuai kata hati. Oke, udah selesai semua. Oke, ini aku sizingnya udah dapet. Nah, detailnya juga tadi udah, bahannya juga ada saya terima. Nanti paling kita tinggal naik proses sampel aja sih. Setelah proses sampel approve, baru kita naik produksi massal. Sampelnya sekitar 1 minggu ya. Jadi 1 minggu itu aku datang lagi untuk lihat sampelnya ya Mas? Betul. Iya. Mas, aku penasaran nih. Kalau lagi zaman sekarang tuh kan banyak banget ya penjahit. Tapi aku mau tahu dong, apa yang ngebedain penjahit yang lain sama sejahit? Yang pertama adalah kalau di sejahit ini kita minimum ordernya agak sedikit minim. 1 lusin aja, Mbak sudah bisa proses untuk jahit. Yang kalau di tempat lain mungkin bisa harus ratusan, bahkan ribuan. Wah, cocok banget nih bos buat yang mau mulai usaha fashion karena minimum ordernya cuma 1 lusin aja. Dan harga jahit per bajunya juga sangat terjangkau, start dari 60.000 sampai 100.000 rupiah tergantung tingkat kesulitannya. Sedangkan untuk harga bahan per meternya kisaran 20 sampai 50.000 rupiah. Satu paket atasan dan bawahan yang akan kita buat ini kurang lebih menghabiskan 3 meter bahan. Jadi kalau dihitung dari harga termurahnya untuk satu paket atasan dan bawahan, kalian harus mengeluarkan kocek sebesar 120.000 rupiah aja. Ditambah dengan price tag dan plastik pembungkusnya, kurang lebih modalnya nyampe 125.000 rupiah untuk satu piecesnya. Jadi kalau minimum order 1 lusin tinggal kalian kalikan saja 125.000 rupiah dikali 12. Total modal yang kalian perlukan 1,5 juta rupiah aja. Siapa yang suka makan jamur? Duh, enak ya bos, apalagi yang crispy modelan gini. Banyak yang suka jamur, banyak olahan jamur yang beredar. Itu berarti ada peluang menjanjikan di sana. Bos, tertarik nggak nih terjun ke bisnis jamur tiram? Bos-bos di penjuru Indonesia semua, mari kita belajar langsung cara mengelola bisnis jamur tiram langsung ke pakarnya. Mas Helmi namanya, selaku owner Jamur Halwa. Halo bos, apa kabar? Selamat datang di Jamur Halwa. Jamur Halwa adalah integrasi vertikal dari jamur, mulai dari pembibitan, kultur jaringan, budidaya, sampai ke pasca olahan. Olahannya ada apa aja? Ada kuliner jamur, nugget jamur, sate jamur, dan juga ada penyedap rasa, kaldu jamur non-MSG. Penasaran kayak gimana? Yuk kita lihat budidaya dan segala macamnya. Wah, openingnya aja sudah pakai istilah integrasi vertikal dari jamur. Apaan tuh Pak Bos? Menarik banget ini body kupas. Tapi sebelumnya, kenapa sih di antara banyaknya bisnis, kok yo pilihnya jamur toh? Nah, saya lihat di jamur ini kompetisinya masih enak gitu. Jadi belum ada yang market leader. Market leader itu jadi orang yang nguasain pasar gitu. Dalam sektor ini tuh masih belum ada. Woi, strategi jitu nih bos. Masuklah ke bisnis yang belum memiliki market leader. Keuntungan lainnya, bisnis ini bisa dikatakan memiliki zero resiko alias tidak beresiko. Jadi gini bos, yang dimaksud dengan zero resiko adalah soal hasil panennya ya. Nantinya setiap bibit yang sudah dimasukkan ke dalam backlog sudah bisa kalian nikmati panen hingga 3 bulan ke depan loh. Tentunya setelah melewati masa inkubasi selama 1 bulan. Udah gitu perawatannya bisa dibilang minimalis banget bos, cocok buat kamu-kamu generasi mageran. Kalian cukup menjaga kelembapan backlog dengan cara menyiramnya dan menghindari cahaya matahari secara langsung. That's it. Kalau sudah kalian tinggal tunggu hasilnya dan panen setiap hari deh. Tapi bukannya harga jamur murah meriah ya? Emang untung? Terus saya bilang, iya kalau panennya kita 1 kilo, 2 kilo memang itu receh.
nggak ada cuannya. Tapi kalau misalkan panennya gitu kan, satu kumbung taruhlah 50 kilo sehari. Nah berarti kan kalau misalkan kita kali harga yang paling rendah 11.000 gitu kan, berarti udah 550.000 per kumbung. Nah kalau misalkan kita punya 16 kumbung, udah dikali berapa? Nah, ini dia bos, bisnis receh tapi cuannya nggak recehan. Apalagi peminat jamur saat ini lagi tinggi-tingginya tuh. Buktinya salah satu brand rumah makan geprek kepunyaan Seleb Papan Atas saja membutuhkan 1 ton jamur untuk seluruh outletnya. Wow, menarik ya. Bayangin aja bos, 1 ton itu baru dari 1 klien loh. Belum kalau ada klien-klien lainnya. Simpelnya sih gini ya bos, kalau harga produkmu murah dan kuantitasnya banyak, mainnya jangan di sekilo 2 kilo doang. Cari pasar yang mau menampung produk pertanian kita setiap hari, genjot produktivitasnya biar sekali ngirim bisa ratusan kilo. Berasa deh tuh ditabok cuannya. Jadi gini, dulu waktu saya main sidat itu kan saya double job. Nah pas itu double job, saya sempet mau resign sebenarnya waktu itu. Kalau nggak salah pas begitu udah dapat ekspor, dapat bersih nih 60 juta. Dibandingin sama gaji kan jauh banget nih. Gaji di government kan tahu sendiri, apalagi buat level-level baru gitu kan. Itu udah bisa kebaca. Terus saya bilang sama bos saya mau resign kayaknya. Terus dia bilang, kenapa resign? Ya karena saya mau fokus. Loh kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Tapi di situ saya akhirnya ketika sudah tutup nih perusahaannya atau usahanya, dari situ saya baru mikir lagi, wah jangan-jangan nih putusan saya waktu itu salah. Karena kenapa? Bisa jadi kalau misalkan saya waktu itu resign, usahanya tetap masih ada. Karena saya masih, kasarnya gini, kalau kita nih di perahu gitu kan, kita masih ada perahunya, kita turun di satu tempat, orang nawarin ke tempat lain masih ada perahunya, ya kita jalan. Tapi kalau misalkan ada perahunya, kita bakar perahunya, mau nggak mau kita tetap di situ dan kita harus sukses di situ. Tuh bener kan bos, katanya kuncinya lagi yaitu fokus, fokus, dan fokus. Jamur halwa adalah integrasi vertikal. Balik lagi ke awal tadi ya bos, Mas Helmi kan berbicara tentang penerapan integrasi vertikal pada bisnis jamurnya. Emang apaan sih tuh? Jadi sistem ini tuh merupakan strategi perusahaan untuk memaksimalkan potensinya dari mulai bahan baku awal hingga menjadi barang siap konsumsi. Contohnya seperti ini ya bos, jadi Mas Helmi nggak cuma jualan hasil panen jamur segernya aja. Ia juga menjual bibit backlog serta hasil olahan jamurnya bosku. Nggak cuma itu, sisa backlog bekas atau akhirnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk loh. Untuk produk segarnya sendiri bisa diolah lagi bikin jamur crispy, kaldu jamur pengganti MSG, sampai olahan kuliner jamurnya. Cuan lagi nggak tuh? Bahkan harga dan nilainya jadi naik berkali-kali lipat bosku. Jadi bisa dibilang semua step dalam budidaya jamur ini bisa menghasilkan cuan. Bagi kalian para pemula yang baru mau belajar, bisa nih membeli paket edukasi bisnis murah meriah yang ditawarkan. Harganya cuma 200.000 aja, kamu sudah bisa bisnis jamur bos. Jadi kan banyak juga teman-teman itu sebenarnya yang udah punya passion, tapi masalah lain adalah keterbatasan modal. Nah, kita akan mempermudah. Jadi kita bikin tuh paket. Nah, paket ini jadi teman-teman sebenarnya tujuan paket itu adalah untuk pembelajaran. Nah, sebelum mencoba bisnis yang lebih besar, ada baiknya kalian ambil paket edukasinya dulu ya bos. Berbeda dengan para pengusaha lain, Mas Helmi bahkan bersedia mentransfer ilmunya ke setiap orang yang minat dengan budidaya jamur. Katanya sih, semakin banyak orang yang usaha jamur, pastinya bakal baik juga buat kelangsungan usahanya. Kok bisa ya? Ketika ada dua pedagang, yang pedagang yang satu ini, dia tidak bisa lagi seenaknya bikin harga. Tapi, jadi semakin banyak orang yang tahu. Tapi ternyata sales saya bertumbuh ketika saya share, bukan ketika saya keep. Duh, ini nih ilmu bisnis yang enggak semua orang terapkan. Apalagi nih sekitar 80% pekerja yang ada di sini merupakan warga setempat. Nggak cuma sekedar cuan, Mas Helmi juga memberi kesempatan buat warga sekitar dengan membukakan lapangan pekerjaan. Duh, semoga berkah ya mas usahanya. Nah, jadi tunggu apa lagi bos? Yuk mulai bisnismu karena yang penting Cuan bos! Bos, sudah belajar kan bagaimana cara menjalankan bisnis dari budidaya jamur tiram? Bisnis burger kekinian sampai ide bisnis cara membuat brand clothingmu sendiri. Terima
Terima kasih sudah menyaksikan Cuan Bos hari ini. Semoga kamu terinspirasi untuk segera memulai bisnis ya. Jangan lupa tetap saksikan Cuan Bos Sabtu depan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada pilot ganteng dan pramugara viral yang rela dorong gerobak buat jualan sayap ayam. Apa sih keistimewaannya? So, jangan sampai ketinggalan karena yang penting cuan bos. Bye-bye and happy weekend bos.